Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Adidas Don't Issue 7. Seri signature dari sepatu Adidas yang udah lama nggak gua bahas ya, karena di beberapa rilisan sebelumnya rasa-rasanya sepatunya tuh kurang begitu menarik gitu, seri-seri Don't Issue yang kemarin. Padahal dulu ini tuh jadi salah satu seri signature yang gua demen banget, karena ngelihat dari sisi desainnya berasa funky, berasa kayak muda banget gitu. Sampai di beberapa rilisan akhir rasa-rasanya makin kesini tuh kayak jadi biasa aja gitu. Dan untuk versi yang ketujuh ini akhirnya gue jadi tertarik lagi, pengen nyobain sepatunya. Gara-gara kemarin gue tuh ngeliat Wear Tester sempat bikin kalau ini merupakan salah satu sepatu basket terbaik di tahun 2025 ini. Dan bahkan tuh nggak cuma Wear Tester aja gitu, banyak reviewer di luar sana yang ngerekomen ini sepatu Don't Issue 7, katanya secara performance jadi salah satu sepatu yang gokil aja. Dan pastinya gue penasaran sebagai orang yang udah demen banget nge-review sepatu basket, gue penasaran gimana performance dari sepatu ini, gimana rasanya waktu dipakai, dan apakah sepatu ini bisa menggeser top 5 sepatu basket terbaik yang udah sempet gue bikin videonya kemarin. Dan nyatanya juga udah ada satu kandidat sepatu Curry Series 7 yang sempat berhasil bisa menggeser salah satu sepatu di top 5 list sepatu basket gue tahun ini. Dan sepatu itu emang secara performance-nya sih gokil banget sih. Jadi di video kali ini kita bakal bedah gimana dari sisi performance pengalaman gue waktu nyobain sepatu Don't Issue seri ke-7 ini guys. Dan ngomongin buat sepatu ini juga secara first impression, kalau kita ngelihat dari si desainnya, jujur aja awalnya gue kira tuh kayak nggak jauh beda dibandingkan sama versi sebelumnya. Kayak kalau nggak diperhatiin tuh berasa kayak sama aja gitu. Bahkan yang beda, yang kelihatan paling berasa bedanya itu di bagian torsional plate-nya aja di tengah ini. Kalau yang versi sebelumnya tuh kayak ngadep ke sana, yang ketujuh ngadep ke sini nih. Jadi kayak cuma di twist di situnya aja gitu. Dan ini tuh rasanya kayak jurus klasik yang dipakai sama Adidas, dimana sepatunya tuh secara visual nggak terlalu kelihatan beda. Tapi untungnya ternyata kalau emang bener-bener diperhatiin, bener-bener diliatin, desain dari seri Adidas Don't Issue 7 ini bisa dibilang cukup garang juga ya guys. Ternyata Adidas juga mengimplementasikan beberapa perubahan, contohnya kayak yang versi terbaru ini udah ada zipnya. Sekarang looksnya tuh slick banget, dan menurut gue jadi salah satu sepatu basket yang desainnya itu garang. Dan by the way, gue juga seneng banget secara pemilihan colorway. Ini kalau gue keluarin yang satunya, colorway yang dipakai untuk yang gue punya ini juga cakep secara gradasinya, dimana warnanya tuh ada hitam, ungu ke krem gitu. Yang satunya di depannya itu krem, ungu ke hitam. Jadi emang selaras gitu loh guys, kayak gini nih. Cakep kalau ngomongin dari sisi colorway di sepatu ini. Dan detailnya juga menurut gue secara keseluruhan itu slick, simple, clean, gak aneh-aneh. Tapi juga ada beberapa implementasi layering material yang ditawarkan, terutama di bagian depan. Di sini kayak ada sejenis rubberized pattern gitu, yang ini cukup membedakan dibandingkan dengan TPU yang sering kita temukan di sepatu basket zaman sekarang. Detailing klasik Adidasnya, three stripe-nya itu ada di bagian samping, modelnya dots kayak gini. Dan untuk penggunaan materialnya sendiri untuk sepatu Don't Issue 7 ini yang menggunakan desain ala-ala shroud seperti ini, bagian atasnya ini mostly didominasi dengan adanya penggunaan micro mesh, dan juga kalian bisa buka shroudnya. Ini di bagian dalam, di sini ada sejenis mesh material yang secara keseluruhan build-nya juga berasa cukup tebal. Dan dengan adanya penggunaan material seperti ini, bikin fit yang ada di sepatu Don't Issue 7 ini jadi salah satu highlight yang berasa nyaman banget. Waktu pertama kali gue masukin kaki ke dalam, gue tuh ngerasa kalau dari sisi pemilihan material yang ditawarkan, ini bener-bener bisa nge-wrap di kaki, bener-bener berasa one to one. Rasanya tuh kayak pakai sarung tangan gitu loh, jadi kayak fittingnya itu pas banget. Dan berasa juga secara pemilihan material tuh bukan yang tipis, yang kayak nggak kokoh gitu. Jadi berasa bener-bener oke dari sisi fitting yang ditawarkan di sepatu ini. Dan yang paling gue demen juga untuk sepatu Don't Issue 7 ini, di bagian belakang heelnya itu kalian bakal ngedapetin busa-busa ekstra yang berasa istimewa banget guys. Emang gue akuin juga waktu pertama kali pakai di area heel tuh berasa kayak agak naik dikit gitu, sama agak kedorong. Jadi kayak berasa agak kurang pas waktu awal-awal pakai. Tapi ya dengan seiring kalian pakai sepatu ini, lama-lama beneran deh guys, fittingnya jadi salah satu highlight banget dan nyaman gitu waktu dipakai. Terutama yang bikin spesial di sepatu ini tuh ada 4 buah padding-padding di bagian dalam yang dipisah gitu. Dan bagian ini tuh semakin sering dipakai, ya rasanya tuh bakal bener-bener nge-sculpt banget di kaki dan pas gitu.
Jadi berasa kayak kaki kalian terutama di bagian ankle tuh kerasa dipeluk banget. Dan foam yang dipakai juga secara kepadatan buat gue sangat-sangat dipikirin dan bikin nyaman juga guys. Dan nggak sampai di situ aja, dari sisi tang yang ditawarkan ini juga looks-nya tuh kayak melengkung gitu. Jadi waktu kalian tarik talinya dengan kencang, ini semua nge-wrap banget di area ankle dan ngasih kenyamanan yang gokil sewaktu pakai sepatu ini guys. By the way juga buat kalian penasaran sama fittingnya di sepatu ini tuh menurut gue fitnya true to size. Buat kalian punya kaki lebar juga bakal aman banget untuk pakai true to size di sepatu ini. Dan yang gue cukup surprise juga di sepatu ini tuh zipnya bisa tetap stay di atas waktu dipakai di lapangan. Jadi kadang-kadang ada beberapa sepatu modelan zipper kayak gini yang kadang kalau dipakai gampang turun, gampang loose gitu. Di sepatu ini nggak sama sekali, dan kalian sebenarnya kalau pakai dengan posisi zip kebuka gini aja, menurut gue sih secara fittingnya masih tetap berasa oke gitu. Beda kalau dibandingin sama kayak sepatu Converse yang gue rasa sih memang harus bener-bener ditutup untuk ngedapetin lockdown yang optimal. Di sepatu ini secara keseluruhan mau dipakai nge-zip makin oke, dipakai tanpa zip pun juga menurut gue udah berasa cukup juga. Terlepas emang kalau ngomongin cushion, ini yang buat gue berasa agak beda sih secara pengalaman dibandingkan dengan beberapa reviewer yang gue tahu. Mereka tuh pada bilang cushionnya enak banget, berasa soft, berasa bouncy. Di gue nggak tahu ya, gue tuh emang dari dulu nggak selalu memfavoritkan typical like Strike Pro di sepatu basketnya Adidas. Kalau runningnya menurut gue sih juara gitu, tapi di sepatu basketnya Adidas tuh feel-nya yang kali ini tuh bukannya nggak enak atau gimana ya, menurut gue tuh oke aja gitu loh guys. Dan typical like Strike di sepatu basketnya Adidas menurut gue tuh selalu mengutamakan dari sisi feel yang dense, lebih ke arah absorbing, tapi secara reactionnya tuh kayak buat gue nggak begitu dapat gitu. Jadi secara energy return tuh harusnya menurut gue bisa lebih dioptimalkan lagi. Dan itu mungkin emang typical like Strike ya di sepatu-sepatu Adidas pada umumnya. Buat kalian mungkin yang udah demen dengan modelan tipe cushioning seperti itu ya bakal demen aja dengan apa yang bakal kalian dapet di sepatu Don't Issue 7 ini. Tapi buat gue sendiri rasa-rasanya sih kalau di improve dikit dari sisi energy returnnya bakal makin mantep guys. Dan by the way ini secara feel-nya sendiri di bagian belakang kalian bakal ngedapetin sedikit build cushion yang lebih tebal dibandingkan dari sisi depannya. Dan surprisingly kalau diteken-teken gini juga ya, di bagian belakang ini berasa kayak lebih ada feedbacknya gitu dibandingkan sama sisi depan. Sisi depan berasa kayak padat banget guys. Dan yang cukup unik juga di sepatu Don't Issue 7 ini, di sisi depannya di sini terdapat layering material foam lagi di sisi dalam yang secara feel juga seharusnya lebih responsif dibandingkan dengan build foam di sisi luarnya ini. Dan kalau gue bisa bandingin contohnya mungkin kayak sama sepatu Sabrina 3, sepatu ini tuh tetap mengutamakan dari sisi core feel, stabilitasnya ada, tapi secara build cushionnya tuh berasa sedikit lebih tebal dan feedbacknya nggak terlalu berasa gitu guys di gue. Selain itu gue juga ngerasa build cushioning yang ada di sepatu ini tuh butuh break-in time. Jadi semakin sering kalian pakai secara feel cushion itu juga seharusnya makin nyaman lagi. Dan gue juga ngerasa nggak cuma dari sisi cushionnya aja, tapi dari sisi ini shank plate yang ditawarkan sepatu ini tuh menggunakan sistem alat decouple seperti ini, dimana di bagian tengahnya meskipun gue juga demen secara rigidnya itu dapat feelnya secara kekokohan juga oke banget, tapi secara heel to transition juga menurut gue jadi aspek yang butuh break in time. Awal-awal dipakai gue masih ngerasa ada sisi clunky-nya gitu, dan ini lagi-lagi jadi salah satu aspek yang kayaknya di beberapa reviewer lain mereka pada bilang oke banget, bener-bener smooth transition yang didapat di sepatu ini. Gue ngerasanya kayak B aja sih, nggak yang smooth-smooth banget tapi nggak yang jelek juga gitu. Beneran kayak ya berasa standar aja gitu, nggak yang gimana-gimana banget. Gue bahkan tuh sampai bingung gitu ya, kayak Reviewer lain bilang sepatu ini tuh enak banget gini, poin-poinnya pada gokil semua, tapi kok gue rasanya kayak ya udah gitu sepatu ini. Termasuk juga dari sisi tractionnya, banyak yang bilang ini tractionnya gokil, bagus banget, kayak emang enak gitu. Di gue juga ya biasa gitu loh guys. Oke, bukannya nggak enak, bukannya di bawah standar juga, tapi oke gitu loh guys, nggak yang sampai top level atau gimana gitu. Dan yang gue sangat-sangat appreciate dari sisi tractionnya ini, dengan adanya build circular di bagian atas sama di bagian bawah sepatunya, gue sangat-sangat appreciate dari sisi konsistensi yang ditawarkan. Jadi entah kalian mau nge-step di bagian apapun yang ada di sepatu ini, kalian bisa ngedapetin build coverage traction yang sangat-sangat konsisten secara feel-nya. Kadang-kadang kan ada ya sepatu basket yang oke napak di bagian sini lebih pakem dibandingkan sama sisi yang lain gitu. Ya kalau di sepatu ini feel-nya bener-bener konsisten, dan itu salah satu aspek yang gue sangat-sangat
appreciate dan gue suka di sepatu ini. Entah kalian mau melakukan berbagai macam gerakan kayak crossover, atau kalian misalnya para pemain yang sangat-sangat mengutamakan dari sisi momentum untuk ngelakuin pull up jump shot, itu sangat-sangat kebantu dengan adanya build yang ditawarkan di sepatu ini guys. Tapi balik lagi, kemarin mungkin gue juga nyobain sepatu ini bareng sama kayak Flow, terus mungkin sama All City 13 Encore. Rasa-rasanya dua sepatu tersebut tuh kayak punya traction yang lebih ngegigit gitu loh guys. Ya, jadi ya mungkin balik lagi lah ya ke preference masing-masing, lebih demen modelan traction yang seperti apa. Dan traction yang ditawarkan di sepatu ini juga secara build-nya sendiri, meskipun ini full solid rubber outsole, tapi gue juga nggak begitu saranin untuk gunakan di lapangan basket outdoor. Secara juga dari sisi build-nya sendiri terbilang tipis, dan sayang aja kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Mungkin kalau sesekali masih oke, dari sisi price point juga menurut gue sih ya masih oke lah sesekali dipakai, tapi kalau terus-terusan juga menurut gue ini bukan jadi salah satu opsi yang durable untuk jangka panjang. Secara stabilitas dan juga lateral containment di sepatu ini juga menurut gue udah sangat-sangat diperhatikan, dimana dengan adanya TPU yang sekarang arahnya ke sini, gerakan lateral kalian itu bisa ketahan dengan adanya material yang ada di sini, ngasih kalian momentum yang oke, berfungsi untuk menjaga kestabilan juga. Dan meskipun sepatu ini tidak memiliki outrigger yang sangat-sangat visible di bagian sisi luarnya, tapi sepatu ini juga udah dilengkapi dengan adanya base yang lebar, jadi waktu dipakai juga berasa aman banget. Awalnya gue lumayan skeptis juga sih sama bagian ini, karena secara looksnya kayak agak slim gitu di sisi luar sini, tapi ternyata ya cukup lebar dan aman banget lah. And by the way, buat kalian tertarik sama sepatu Adidas Dawn Issue 7 ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Sepatu ini jual dengan harga 2.100.000 dan gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, review untuk sepatu Adidas Dawn Issue 7. Sekali lagi, gue tuh masih bingung gitu kenapa banyak orang yang ngerekomenin sepatu ini. Dan sekali lagi setelah gue cobain sepatunya, dari rasa penasaran gue ngerasa sepatu ini sekali lagi bukan sepatu yang jelek atau gimana, tapi kalau untuk menggeser top 5 list yang kemarin udah gue bikin digantikan dengan sepatu ini, rasanya juga masih belum gitu loh guys. Gue ngerasa ini adalah salah satu sepatu basket yang secara implementasinya proper secara keseluruhan, tapi ada beberapa bagian yang gue berharap seharusnya bisa dibikin lebih lagi secara karakteristik di sepatu ini. Jadi ya balik lagi, semua orang pastinya punya preference masing-masing. Kali ini gue juga bingung, gue ada di bagian yang minority lah ibaratnya untuk review sepatu ini, tapi yang paling penting gue tetap harus nginfoin ke kalian sejujurnya apa pendapat gue, ditambah dengan adanya beberapa data yang gue temuin dari beberapa reviewer lain. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Emang fitnya mantep sih, tapi cushionnya bisa lebih oke dikit lagi gitu.